Hai sobat semua, apa kabar? Sehat kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu, banyak rezeki dan banyak kota, agar kalian bisa menonton video-video OKBIS lainnya. Bagi teman-teman yang suka membaca, aktifkan saja translate versi Indonesia di pengaturannya. Dan bagi teman-teman yang suka sama video dari OKBIS, bantu like ya, dan jangan lupa gabung langganan untuk dapat fitur yang menarik dan bantu Mimin. Oke, kali ini Mimin mau melanjutkan cerita Ternyata Suamiku Penguasa Asia. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Dia berkata dalam diam, "Bu, kamu lihat kan? Ada seseorang yang rela bersikap baik padaku. Aku pasti bisa bahagia dengannya. Jadi ibu di surga juga harus bahagia, dan jangan khawatir kepadaku lagi, Bu." Melihat tingkah Putri, Randy tahu bahwa dia pasti memikirkan ibunya lagi. Tetapi dia tidak tahu harus melakukan apa, jadi setelah Putri agak tenang, Randy mengambil sendok dan menyuapkan bubur ke Putri. "Ayo makan, Put." Setelah selesai makan, Randy pergi ke ruang pertemuan hotel. Septian sudah tidak sabar menunggu. Dia berjalan di sekitar ruang konferensi dan saat melihat Randy, dia segera menyambutnya dengan senyuman, "Menantuku." "Pak Septian, kita tidak punya banyak waktu. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dibicarakan, tolong beritahu saya langsung." Dion di sebelah Randy menyela pembicaraan Septian Bramasta. Septian memandang Dion dengan tidak puas dan berkata dengan marah, "Aku akan berbicara dengan tuanmu, bukan denganmu, jadi kamu jangan menyela pembicaraanku." "Pak Septian, Anda mungkin salah paham." Randy berdiri tegak, "Saudara Dion adalah keluargaku." Ketika Randy mengatakan ini, Dion menamparkan Septian dengan keras, tetapi karena dia tidak tahu malu, dia merasa seperti tidak ada yang terjadi. Septian berdeham dan berkata, "Menantuku, Tuan." "Septian, jika Anda tidak punya sesuatu untuk dibicarakan lagi, saya permisi." Setelah Randy mau keluar ruangan, Septian Bramasta tersenyum canggung dan berkata, "Istriku baru saja pergi. Dia pasti sangat sedih. Sebagai seorang ayah, aku ingin berbicara dengannya. Bagaimanapun juga aku orang yang penting baginya." Randy memandang Septian Bramasta, matanya yang dingin dengan rasa yang ingin menghancurkan berkata, "Istriku, aku yang akan menjaganya sendiri. Aku tidak ingin orang seperti muncul di depannya lagi." "Randy, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Aku juga ayah mertuamu, kamu suaminya anakku. Apa begitu caramu berbicara dengan ayah mertuamu? Aku ini ayahnya. Bagaimana bisa kamu melarangku melihat anakku sendiri?" Septian berpikir bahwa Randy tidak tahu apapun yang telah terjadi. Bahkan jika Putri tidak memiliki hubungan yang baik dengannya, Randy tidak memiliki hak untuk menghentikannya bertemu anaknya. Jadi dia ingin menghancurkan Randy juga. Randy memandang Septian dengan mata dingin dan berkata, "Tuan Septian, kamu pasti sudah tahu apa yang sudah kamu lakukan pada Putri. Dan setelah semua yang sudah kamu lakukan, kamu ingin bertemu dengannya. Jangan bodoh. Memangnya apa yang sudah aku lakukan? Jangan asal bicara omong kosong." Septian Bramasta berbicara dengan sedikit ragu, dia sedikit khawatir. Apakah Randy sudah tahu semuanya? Saudara Dion melihatnya, Randy berbalik dan pergi. "Randy, apa kamu ingin menjauhi keluargamu sendiri? Apa kamu tega melakukan ini dengan keluargamu sendiri?" teriak Septian Bramasta. "Jika tujuan kunjungan ini tidak tercapai, bagaimana kita bisa mendekatinya? Tuan Septian, jangan anggap aku sebagai keluargamu. Aku tidak ada hubungannya denganmu." Terdengar suara rendah dari depan pintu. Randy mendengar suara Putri, tapi dia tetap melangkah keluar maju. Dia mengenakan piyama, mengenakan jaket dan rambutnya hitam panjang. Dia kurus dan menyedihkan, tetapi matanya memandang dengan tajam. Randy sudah tidak bisa bersimpati pada Septian. Septian Bramasta berkata, "Sudah berapa lama dia tahu? Seberapa banyak yang dia tahu?" Septian Bramasta berkata lagi, "Kamu pasti salah paham. Ayah dan anak itu harus saling menjaga dan mendukung saat suka maupun duka." Septian Bramasta tidak tega memikirkan Putri yang pasti terpukul oleh kematian ibunya. Septian segera memasang wajah melas ke ayahannya untuk menipu. Putri berkata,
Aku sudah tidak ada urusan yang dibicarakan denganmu dasar pembunuh. Sebaiknya kau pergi dari sini dan jangan kau menampakkan wajahmu lagi di depanku. Ayah sepertimu tidak pantas disebut ayah. Aku juga sudah tidak punya sesuatu untuk dikatakan kepadamu. Ketika dia melihat Septian, pikirannya penuh dengan amarah memikirkan ibunya sampai berbaring di peti. Septian berpikir, sebenarnya dia masih ingin menggunakan istrinya untuk merebut hati Putri. Jika begini, dia benar-benar tidak bisa melancarkan rencananya. Dia pribadi sebenarnya tidak terlalu peduli dengan istrinya. Faktanya, rencana sebenarnya bukan untuk mengubah pikiran Putri menjadi baik kepadanya, tetapi untuk membuat Randy merasa bahwa dia masih memiliki posisi yang sangat penting di kehidupannya Putri. Selama di mata Randy, Putri masih memiliki ayah di hatinya. Dia akan mudah memanfaatkan dan meminta apapun kepada Randy dengan alasan Putri anaknya. Pergilah, Putri, gemetar karena marah, menunjuk ke pintu. Septian Bramasta berkata, apa begitu caramu berbicara dengan ayahmu? Apa setelah kamu menemukan seorang pria kaya lalu kamu tidak ingin mengenali ayahmu sendiri? Bila ibumu yang sudah mati, tahu kamu memperlakukan ayahmu seperti ini, apa kamu tidak takut untuk menyakiti hatinya? Mengetahui bahwa ibu Putri adalah rasa sakit yang ada di hati Putri, Septian merobek lukanya semakin dalam dan memanfaatkannya untuk menekan Putri. Randy mendekat dan membawa Putri dengan paksa. Pada saat yang sama, dia meninggalkan kalimat, bantuan khusus Jaya, bersihkan masalah ini sekarang. Putri, kamu tidak akan pernah lepas dari takdir bahwa kamu adalah anak dari keluarga Bramasta. Kamu tidak bisa melarikan diri. Septian berteriak sekeras mungkin. Pak Septian, aku telah melihat berbagai macam orang yang tidak tahu malu selama bertahun-tahun, tapi ini pertama kalinya aku melihat seseorang lebih rendah daripada sampah sepertimu. Sangat menjijikkan. Dion memandang Septian Bramasta dan berkata kasar tanpa hormat kepadanya. Kamu itu hanya pelayan Randy, pelayan sepertimu tidak pantas bahkan hanya berkata denganku. Kata Septian dengan jijik, biarpun aku pelayan yang setia pada tuannya, dan kamu hanya orang yang bisa memanfaatkan wanita tak berdaya, kamu bahkan tak pantas disebut sampah. Selesai berkata, Dion bersikap tegas. Dengan sikap tegas seperti itu, Septian Bramasta segera mengerti bahwa Putri akan sulit untuk digunakan olehnya. Dia harus mencari cara lain untuk menjalankan rencananya. Tiba-tiba dia memikirkan putrinya, Citra yang merupakan alumnus dengan Randy beberapa tahun yang lalu. Mereka pasti memiliki hubungan walaupun hanya teman. Kalau sifat keras kepala Putri dapat membuat Randy suka padanya, tidak sulit baginya Citra untuk membuat Randy tergila-gila oleh Citra yang cantik dan lembut. Menurut pendapat Septian Bramasta, Citra hanya perlu menggunakan sedikit pesonanya, dan Randy pasti akan menjadi kelepek-kelepek seperti Andi Andrean. Saat ini, Putri dipaksa kembali ke kamarnya oleh Randy. Batuknya kambuh. Dia benci dengan dirinya sendiri, tapi itu tidak mengubah apapun. Dia benci bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Septian Bramasta. Putri, Randy memeluknya dengan paksa dan mencoba menghiburnya, tetapi dia tidak bisa mendengar apa-apa dan menginjak kaki Randy dengan keras. Dia tahu bahwa dia seharusnya tidak marah pada Randy. Dia tidak bisa mengendalikan amarahnya saat memikirkan wajah Septian Bramasta. Putri, tenanglah. Aku di sini selalu ada untukmu. Randy memeluknya dan berkata, ibumu pasti tidak ingin kamu seperti ini. Kamu harus kuat, Put. Aku akan selalu mendukungmu. Mendengar Randy menyebut ibunya, Putri tiba-tiba menjadi tenang dan tersenyum pada Randy. Aku pusing sekali, badanku sedikit panas lagi. Aku mau istirahat sebentar, Randy. Randy memegang Putri, yang ingin melarikan diri, dan menatapnya sejenak. Kemudian dia memeluknya erat-erat. Putri, katakan padaku bila kamu membutuhkan sesuatu. Aku akan selalu ada untukmu. Putri menyandarkan kepalanya di dada Randy dan tidak mengatakan apa-apa. Randy mencubit dagunya dan mengarahkannya melihat ke atas. Dia menutup matanya lagi dan bergumam, aku mengantuk, aku mau tidur dulu. Randy tahu bahwa Putri tidak mau mengatakan masalahnya di hadapannya. Jadi dia membiarkannya istirahat. Ya sudah, kamu istirahatlah, Put. Iya, aku mau istirahat sebentar. Dengan jawaban lembut, Putri kembali ke kamar dan berbaring, menatap langit-langit kamar. Putri, Randy duduk di sampingnya dan memanggilnya.
Tapi dia tidak menanggapinya, matanya tetap tertuju pada langit-langit kamar. Randy meraih pipinya dan mengarahkan pandangannya untuk dirinya. "Putri, aku di sini selalu bersamamu, jangan khawatir, aku tidak akan pernah meninggalkanmu." "Ah iya, terima kasih Randy," Putri tertegun, sampai dia tersenyum. "Aku baik-baik saja kok, jangan khawatirkan aku Randy." Setelah itu, dia melihat ke langit-langit dan menatapnya lagi. Randy memanggilnya lagi, tapi dia tidak menghiraukannya. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan ceritanya nanti ya. Terima kasih sudah menonton video dari Okebis. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Oh iya, bantu Mimin di fitur gabung untuk langganan ya, agar Mimin lebih semangat lagi memberi hiburan untuk kalian semua. Terima kasih semuanya. Bye-bye.